Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap semangat belajar di waktu kecil. Bagai menulis di atas batu, belajar setelah dewasa seperti menulis di atas pantai. Itu adalah pepatah sebagai motivasi kalian belajar hari ini. Oleh karena itu, kalian harus serius dalam belajar walau tetap di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu 1. Menentukan struktur teks berita dengan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, perhatikan struktur teks berikut ini yang terdiri dari judul, berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi informasi terpenting yang terangkum dalam 5W+1H atau adik Simba. Yang berikut adalah tubuh berita berisi informasi penting atau informasi pendukung. Ekor berita berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Judul berita itu, setiap berita harus mempunyai judul karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul hendaklah dibuat menarik, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kepala berita merupakan bagian awal dari paragraf dari sebuah berita. Bagian ini adalah bagian terpenting, maka penulis berita harus pandai merangkai kalimat agar memudahkan pembaca dalam memahami bagian yang penting dari keseluruhan berita. Selanjutnya adalah tubuh berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan atau diceritakan secara lebih rinci tentang kronologis atau urutan waktu dari peristiwa yang diberitakan dalam tubuh berita, dimuat fakta-fakta menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Bagian terakhir adalah ekor berita atau kaki berita. Dicantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting, misalnya daftar nama korban pandemi corona. Jika dihilangkan oleh editor, tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasa berita tersebut. Nah, untuk lebih memahami contoh teks berita akan Ustazah kirim di WA grup kelas kalian. Selanjutnya marilah kita bahas kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang digunakan dalam teks berita sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. 4. Menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. 6. Menggunakan konjungsi temporal.
Kita akan membahas satu persatu. Ya. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat dalam menulis berita. Bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaklah dihindari, karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Yang berikut adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, yaitu koma pembuka dan koma penutup, dan disertai keterangan penyertanya. Nah, kita lihat contoh kalimat langsung. Misalnya, Rasti berkata, koma pembuka, semoga besok nilai matematika saya lebih baik, titik, koma penutup. Tetapi contoh dalam berita akan Ustazah kirim di WA. Yang ketiga, pemakaian konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh kalimat dalam berita. BMKG menyampaikan bahwa, perhatikan kata bahwa, gempa hari ini di kota Ambon berkekuatan 5,7 skala Richter pukul 11.44 menit 14 detik waktu Indonesia bagian timur, berpusat di 18 km barat daya Tulehu. Yang berikut adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikirannya antara lain memikirkan, membayangkan, berkonsumsi, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, yakni khawatir, tersinggung, menerima, menolak, dan sebagainya. Contoh kata kerja mental sebagai berikut. Merasa, digarisbawahi dan perhatikan kata merasa, salah sasaran. Seseorang penerima BLT memutuskan, perhatikan kata memutuskan, untuk mengembalikan dana tersebut agar diberikan kepada yang berhak. Berikutnya, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh berikut. Gempa bumi terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2020 di Laut Elba Putih. Pagi hari pukul 5.57 menit waktu Indonesia bagian timur. Di dalam contoh tersebut terdapat tempat kejadian yaitu di Laut Elba Putih dan waktunya yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pagi hari pukul 5.57 menit waktu Indonesia bagian timur. Yang berikut adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata penghubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu.
seperti kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang Ustazah banggakan, yang cerdas-cerdas. Contoh penggunaan konjungsi temporal dalam cuplikan teks sebagai berikut. Perhatikan Ustazah membacakannya. Yang diangkat dari liputan 6. BMKG memastikan gempa dengan kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada laporan terkait dampak yang ditimbulkan dari gempa di Ambon. Sebelumnya, perhatikan di garis bawahi kata sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Ambon, Maluku pada Minggu pukul 5:57:43 waktu Indonesia bagian timur. Gempa kemudian, perhatikan kata kemudian di garis bawahi, mengguncang wilayah Masohi, Maluku Tengah, Tulehu dengan kekuatan magnitudo 5,4. Gempa pada pukul 11:44:14 waktu Indonesia bagian timur juga terasa hingga Hila dan sekitarnya. Nah, anak-anak, itulah contoh berita, teks berita pada liputan 6 kemarin. Oleh karena itu, melihat pada teks tersebut, maka kalian akan mengetahui di mana penggunaan konjungsi temporal tersebut. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian akan mencari teks, kemudian menggarisbawahi dengan keterangan, yaitu kata-kata yang baku. Contoh kata baku, Ustazah mintakan 15 kata yang tidak baku dan disempurnakan menjadi kata yang baku. Membuat kalimat langsung, boleh kalimatnya saja atau kalimat diangkat di dalam teks. Yang berikut penggunaan konjungsi bahwa, yaitu yang berikut adalah kata kerja mental. Yang berikut adalah jadi kata kerja verbal di dalam kalimat itu atau di dalam teks. Boleh kalian ambil satu teks, kemudian kalian garis bawahi yang menyatakan bahwa itu kata kerja mental. Yang berikut dalam teks itu juga kalian akan memberikan keterangan kata mana atau kalimat-kalimat mana yang berfungsi sebagai keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam adalah di dalam teks itu kalian akan menunjukkan kepada Ustazah tentang konjungsi temporal. Demikian pertemuan kita hari ini. Moga apa yang Ustazah berikan bermanfaat bagi kalian. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.